hal ini boleh mengingatkan pada kita. Enggak apa-apa. Kalau mungkin kita meninggalkan dia, kita enggak mempunyai sesuatu hubungan yang intim dengan Yesus lagi. Cepat cari. Cepat cari. Even though take 3 days, it's better than terus berjalan tanpa Yesus. Ada amin saudara? Terus hidup tapi tanpa Yesus. Lebih baik balik, ambil waktu yang lama, bertobat, ambil waktu yang lama untuk memulihkan daripada pergi berjalan tanpa Yesus. Di dalam kehidupan kita, kita boleh ingat selalu akan hal ini untuk mempunyai sesuatu hubungan yang intim. Mempunyai hubungan yang intim. Kita harus tahu apakah Yesus berjalan bersama dengan kita atau tidak. Kadangkala banyak sekali distraction. Dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang menutup. Kemarin, Friday, saya, Haniel, Gretchen, Pak David, siapa lagi, Tante Wa, Pak Sandy dengan istrinya makan di San Antonio, di salah satu Thai restoran. Saya pikir, wow, temennya Pak David, Pak Sandy ini ada di San Antonio. Ada orang, kita lagi ngantri gitu, ada orang, nepuk, itu Pak David atau Pak Sandy ya yang ditepuk? Iya, Pak Sandy yang ditepuk ya. Ditepuk, dipikir temennya, saudara. Ya, yang ditepuk Pak David kan? Yang ditepuk Pak David. Iya, dipikir temennya. Saudara, kalau pakai kacamata, Pak David, pakai kacamata hitam masuk restoran, saudara. Pantes kalau nggak ngerti siapa yang ditepuk. Maksud saya seringkali, ya ini sebagai ilustrasi, kadangkala mata kita ini dibutakan dengan hal yang lain. Sehingga kita nggak ngerti. Yesus bersama dengan kita atau enggak? Kadang-kala kita nggak ngerti. Di mall pernah sekali kita berjalan, saya dengan istri saya berjalan. Ada anak kecil, pegang celana saya sampai kaget, dipegangin terus. Saya jalan, anak ini sambil lihat gitu ya. Saya jalan, dipegangin terus. Saya perhatikan, habis itu orang tuanya tertawa. Orang tuanya, dedinya melihat dan tertawa. Dan berjalan saya biarin aja gitu. Iya. Dan sampai anak itu sadar, baru lari. Dalam kehidupan kita sering demikian. Karena banyak sekali distraction. Maka dari itu apa? Ya. Mata kita tertutup. Yang mengganggu kita untuk kita tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak bergaul dengan baik. Ya. Saya ingin untuk kita buka bersama-sama lebih dahulu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-24. Di situ ada sesuatu perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan apa? Allah. Kita melihat Allah itu kepengen loh mempunyai sesuatu relationship dengan kita. Maka dari itu dikatakan berbahagialah orang yang dijamu, ya. Bahasa Inggrisnya lebih enak, lebih benar gitu ya. Kalau orang yang dikatakan di dalam bahasa Indonesianya berbahagialah orang yang akan dijamu. Orang yang akan dijamu itu belum gitu ya.
ternyata orang-orang yang akan dijamu itu di dalam cerita ini, banyak sekali daripada mereka tidak mau hadir di dalam relationship yang Tuhan ingin berikan. Ingin makan bersama-sama, tapi mereka menolak. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya, dikatakan is the man who will eat. Ya, yang akan makan. Yang akan menikmati, yang benar-benar yang akan menikmati. Ya. Akan pesta, menikmati akan kerajaan Allah, perjamuan akan kerajaan Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan juga bahwa diberkatilah mereka yang diundang di dalam perkawinan, pesta perkawinan akan anak domba. Berbahagialah orang yang diundang di dalam perkawinan akan anak domba. Ada sesuatu di mana Tuhan ingin ada sesuatu relationship dengan anak-anaknya. Maka dari itu mengundanglah Allah untuk mereka mendekat kepada Allah, untuk mempunyai sesuatu pesta. Saya gambarkan di dalam PowerPoint saya, yaitu sesuatu meja yang mana ada sesuatu pesta di sini. Tuhan mengatakan hadir untuk datang di dalam pesta yang Tuhan sediakan. Tetapi sesuatu yang sangat di sini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus. Ayat 18 itu dikatakan. Ya, aku telah membeli apa? Ladang dan aku harus pergi melihatnya. Mereka menolak akan undangan daripada Tuhan. Tuhan mengatakan, mari ada sesuatu hubungan intim. Mari ada pergaulan karib dengan aku. Mari mendekat dengan aku, mari makan bersama-sama, mari menikmati kasihku. Tetapi orang yang pertama mengatakan kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Ladang adalah sesuatu gambar, Arnold tidak bisa tayangkan. Ladang adalah gambar daripada harta, milik dan kekayaan. Kadangkala kita dengan apa yang kita punyai, kita harus hati-hati. Hal-hal yang membuat kita harus waspada. Kadangkala dengan hal-hal yang kita punyai, entah itu kekayaan kita atau harta milik kita, seringkali kita bisa melupakan untuk kita tidak mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kadangkala ini hanya sekedar ilustrasi. I'm sorry kalau saya selalu menggunakan anak saya. Ya, Kenny sering bertanya, why you always mention about me? Dia katakan, well, ya sesuatu ilustrasi yang baik gitu ya, yang bisa untuk kita bisa mengerti bersama-sama. Seringkali dengan apa yang dia punyai, video game. Saya sebagai daddy, saya katakan, sometimes saya kangen untuk mempunyai fellowship dengan anak saya. Ngobrol, makan sama-sama. Tapi ini hanya ilustrasi, I'm sorry Kenny, just illustration, oke? Seringkali saya undang, Kenny. Dia katakan, wait minute, asik dengan gamenya. Mari saudara yang sering main game, bertobat. Ada amin? Come on. Otherwise your belonging akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, membeli ladang. Lebih baik ngurusin ladang, aku harus pergi ngurusin ladang daripada apa? Daripada fellowship dengan Tuhan. Lebih baik main video game daripada membaca firman Tuhan ataupun mungkin berdoa.